Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semuanya, semoga kalian bisa menyimak video pembelajaran kali ini. Baik, Ibu di sini akan bertanya, adakah yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita membahas mengenai materi apa? Ayo coba kita membahas mengenai materi apa? Ya benar, minggu lalu kita membahas mengenai organ dan sistem organ pada manusia. Baik anak-anak, setiap pagi-pagi Ibu selalu melakukan rutinitas seperti mengepel, cuci piring, menyapu halaman, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya setiap pagi-pagi Ibu harus melakukan aktivitas, harus bergerak. Nah, ngomong-ngomong mengenai bergerak, kalian penasaran nggak kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa berjalan bahkan berlari? Nah, penasaran kan? Maka dari itu, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi sistem gerak. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, di sini Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Yang pertama, mendefinisikan pengertian sistem gerak pada manusia. Yang kedua, menyebutkan organ-organ penyusun sistem gerak pada manusia. Yang ketiga, menunjukkan struktur dari penyusun organ-organ sistem gerak pada manusia. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan fungsi dari struktur pada organ-organ penyusun sistem gerak pada manusia. Nah, anak-anak, ternyata di dalam tubuh kita itu terdapat rangka. Rangka itu adalah susunan tulang-tulang yang membentuk sistem tertentu, terletak di dalam tubuh kita yang dilindungi oleh otot dan kulit. Nah, anak-anak, ternyata rangka juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk membentuk tubuh kita, yang kedua itu untuk melindungi organ-organ tubuh, yang ketiga sebagai tempat melekatnya organ di dalam tubuh kita, dan yang terakhir sebagai alat gerak dan menjaga organ kita agar tetap pada tempatnya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yaitu pengelompokan rangka manusia. Nah, terdiri dari rangka aksial. Rangka aksial ini yang pertama itu ada tengkorak. Tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. Hubungan tulang yang terdapat pada tempurung kepala ini bersifat struktur, yaitu tidak dapat digerakkan. Baik anak-anak, bagian tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang pelipis, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang bawah, dan tulang rahang atas. Baik anak-anak, untuk slide selanjutnya di sini terdapat ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang ini berfungsi untuk menyangga berat badan tubuh. Hubungan antar tulang yang menyusun ruas-ruas tulang belakang ini bersifat simplisis, yaitu memungkinkan manusia untuk melakukan gerakan berdiri, berlari, maupun berjalan. Nah, untuk slide selanjutnya di sini terdapat tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk bersama-sama membentuk perisai pelindung untuk melindungi organ-organ penting. Misalnya, jantung dan paru-paru. Tulang dada dan tulang rusuk ini terdiri dari tulang hulu, tulang badan, tulang perisai, tulang rusuk sejati 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, tulang rusuk melayang 2 pasang. Baik anak-anak, untuk slide selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini yang pertama itu terdiri dari tulang gelang bahu. Nah, tulang gelang bahu ini yang pertama terdapat tulang selangka dan tulang belikat. Tulang selangka ataupun tulang leher ini membentuk bagian bahu depan. Tulang belikat ini terletak pada persendian atas bahu dan merupakan pembentuk bagian bahu. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya yaitu terdapat tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Nah, tulang lengan atas ini terdapat pada bagian atas lengan kita ya anak-anak. Dan tulang lengan bawah ini terdiri dari tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari-jari tangan. Nah, untuk slide selanjutnya terdapat tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan ini terdiri dari karpal, metakarpal, dan palang. Nah, untuk slide selanjutnya di sini terdapat tulang telapak kaki yang terdiri dari
tarsal, metatarsal, dan falanges. Nah, yang terakhir di sini terdapat tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul ini terdiri dari tulang panggul, tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, anak-anak, untuk slide selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai tulang. Nah, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena digerakkan oleh otot. Akan tetapi, tulang di sini memiliki peranan penting, yaitu apabila tidak ada tulang, maka tidak akan terjadi pergerakan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk tulang. Nah, bentuk tulang ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu ada tulang pipa. Nah, tulang pipa ini berbentuk tabung dan biasanya itu berongga. Nah, contoh dari tulang pipa itu yang pertama adalah tulang hasta, tulang pengupil, tulang kering, tulang betis, dan lain-lainnya. Nah, tulang pipa ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu tulang bagian tengah disebut dengan diapsis. Yang kedua ujung tulang disebut dengan efisis. Di antara diapsis dan episis disebut dengan cakra episis. Nah, untuk bentuk tulang selanjutnya yaitu ada tulang pipi. Tulang pipi ini tersusun dari 2 lempeng tulang kompak dan tulang spons. Kemudian di dalamnya itu terdapat sumsum tulang. Nah, tulang pipi ini sering berfungsi untuk pelindung dan memperkuat. Kemudian, contoh dari tulang pipi ini yang pertama itu ada tulang belikat dan tulang tengkorak. Nah, untuk selanjutnya bentuk tulang yaitu tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk kubus dan biasanya terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Baik anak-anak, untuk selanjutnya bentuk tulang yaitu tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan ini bentuknya itu tidak beraturan. Contohnya itu terdapat pada tulang pinggul dan tulang pada wajah. Kemudian bentuk tulang yang terakhir yaitu ada tulang sesamoid. Baik anak-anak, untuk slide selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan proses pembentukan dan perkembangan tulang atau yang biasa disebut dengan osifikasi. Nah, osifikasi ini telah berlangsung pada saat kita 9 minggu di dalam kandungan. Nah, di dalam osifikasi ini terdapat 2 tahap. Yang pertama itu osifikasi primer dan osifikasi sekunder. Nah, pada osifikasi primer ini di mana terjadi pada saat kita di dalam kandungan. Sedangkan osifikasi sekunder ini terjadi saat kita telah dilahirkan. Nah, begitu anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian penasaran bagaimana proses pembentukan tulang dalam tubuh kita? Baik, kalau begitu Ibu akan membahasnya. Baik, anak-anak, untuk proses pada tahapan osifikasi ini, yang pertama itu terjadi proses osifikasi primer. Baik, anak-anak, untuk proses pada tahapan osifikasi ini, yang pertama itu terjadi proses osifikasi primer, yaitu tulang leher di sekitaran kartilago ini mulai terbentuk. Kemudian, kartilago ini mengalami klasifikasi. Kemudian, tulang spons mulai terbentuk. Nah, pada tahap keempat ini sudah mulai ke dalam tahap osifikasi sekunder, di mana terbentuknya rongga medula bersamaan dengan tahap osifikasi. Klasifikasi. Nah, pada tahapan yang kelima ini mengalami osifikasi dan sisa-sisa kartilago hialin ini menempel pada lempeng-lempeng epifisis dari persendian. Baik anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke dalam jenis tulang. Nah, jenis tulang ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu ada jenis tulang sejati dan jenis tulang kartilago atau bisa disebut dengan tulang rawan. Yang pertama, tulang sejati. Nah, tulang sejati ini bersifat keras dan kuat. Kemudian, tulang sejati ini berfungsi untuk menyusun berbagai sistem rangka. Nah, pada tulang sejati ini meliputi yang pertama itu ada tulang spons dan yang kedua ada tulang kompak atau bisa disebut dengan tulang padat. Baik anak-anak, untuk slide yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis tulang yang kedua, yaitu tulang kartilago atau biasa disebut dengan tulang rawan. Nah, tulang kartilago ini adalah tulang muda yang dimana di dalamnya itu terdapat jaringan-jaringan kartilago yang tersusun oleh sel-sel tulang yang disebut dengan kondrosit. Nah, jenis tulang kartilago ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kartilago fibrosa, kartilago hialin, dan kartilago elastis. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu kartilago hialin. Nah, seperti pada gambar,
Pada kartilago hialin ini, matriksnya itu berwarna bening dan kebiru-biruan. Kemudian memiliki serabut yang halus seperti anyaman dan tersebar. Kemudian yang kedua yaitu kartilago fibrosa. Kartilago fibrosa ini memiliki matriks yang keruh dan gelap, kemudian memiliki serat kolagen yang kasar dan tidak teratur. Kemudian yang ketiga yaitu kartilago elastis. Pada kartilago elastis ini memiliki matriks yang keruh dan berwarna kekuning-kuningan, kemudian memiliki serabut elastis dan serabut kolagen. Oke anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke dalam slide mengenai persendian atau artikulasi. Nah, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai sendi. Apa sih itu sendi? Nah, sendi itu adalah struktur khusus yang berfungsi sebagai penghubung untuk menggerakkan tulang. Nah, jika kita mempunyai tulang dan tidak ada sendi, maka apa yang terjadi? Pasti kita tidak akan bisa bergerak. Nah, berbicara mengenai persendian, di sini persendian ini memiliki 3 tipe. Yang pertama itu ada sendi sinetrosis. Nah, sendi sinetrosis ini adalah sendi mati yang tidak bisa bergerak. Contoh dari sendi sinetrosis ini adalah tengkorak manusia. Nah, yang kedua yaitu sendi ampiartrosis. Sendi ampiartrosis ini memungkinkan untuk melakukan 2 gerakan. Contohnya itu pada sendi tulang punggung belakang. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai diatrosis. Nah, dalam diatrosis ini terdapat berbagai macam sendi. Yang pertama terdapat sendi putar. Sendi putar ini terdapat pada leher kita. Kemudian yang kedua ada sendi peluru. Sendi peluru ini berfungsi untuk menghubung antar tulang paha dengan tulang pinggul. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel ini bekerja hanya satu arah seperti gagang pintu. Contohnya itu pada siku kita. Kemudian ada sendi pelana. Nah, sendi pelana ini bentuknya itu seperti pelana, memiliki 2 poros. Kemudian sendi pelana ini terdapat pada telapak tangan. Hubungan antar telapak tangan kita dengan pergelangan tangan dan ruas-ruas jari kita. Kemudian ada sendi geser. Nah, sendi geser ini terletak pada pergelangan kaki kita. Dan yang terakhir itu ada sendi putar. Nah, sendi putar ini terdapat pada pergelangan tangan kita. Baik anak-anak, untuk slide terakhir di sini Ibu akan membahas mengenai otot sebagai alat gerak aktif. Nah, otot merupakan alat gerak aktif yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Nah, kontraksi otot ini terjadi apabila sedang melakukan kegiatan. Sedangkan relaksasi otot ini terjadi apabila sedang melakukan istirahat. Nah, dengan demikian otot memiliki 3 karakter. Yang pertama itu ada kontraksibilitas, yang kedua ada ekstensibilitas, dan yang ketiga ada elastisitas. Baik anak-anak, yang pertama di sini terdapat kontraksibilitas. Nah, kontraksibilitas itu adalah kemampuan otot untuk memendek dari ukuran biasanya. Nah, kontraksibilitas ini terjadi apabila kita sedang melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua itu ada ekstensibilitas. Nah, ekstensibilitas ini yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Nah, biasanya terjadi pada saat kita sedang beristirahat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah elastisitas. Nah, ya elastisitas ini yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan memendek dan kembali kepada bentuk semula. Rangka aksial. Rangka aksial ini terdiri dari tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian rangka apendikular ini yaitu terdiri dari tulang lengan bagian atas dan tulang lengan bagian bawah, tulang anggota gerak bawah, kemudian tulang telapak kaki dan tulang panggul. Nah, kemudian bentuk tulang ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Kemudian jenis tulang ini ada tulang sejati atau biasa disebut dengan tulang keras, tulang kartilago, dan biasa disebut dengan tulang rawan. Kemudian untuk macam-macam persendian ada sinartrosis, diartrosis, dan ampiartrosis. Dan yang terakhir yaitu otot sebagai alat gerak. Di sini ada 3 karakter. Yang pertama itu ada kontraksibilitas, ekstansibilitas, dan elastisitas.
Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa menyimak dan mendapatkan pemahaman dari materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan datang, yaitu mengenai mekanisme, bioproses, dan kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.